Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Hamada Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang makna kematian pada masa dewasa akhir. Kematian adalah bagian yang pasti dari kehidupan setiap manusia. Tidak ada yang bisa menghindar dan bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapapun itu. Karena itu, setiap orang perlu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Meskipun sulit diterima, kematian bukan hanya akhir dari kehidupan fisik, tetapi juga bagian dari perjalanan hidup yang utuh. Pada masa dewasa akhir, kesadaran akan kematian biasanya menjadi lebih kuat karena individu mulai menyadari bahwa waktu hidup semakin terbatas. Selanjutnya ada tahapan kematian. Menurut para ahli, proses menuju kematian itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada fase agonal, yaitu tubuh akan mulai kehilangan fungsi normal, nafas menjadi tidak teratur dan terjadi kejang otot. Yang kedua ada kematian klinis, yaitu detak jantung, pernafasan, dan otak berhenti bekerja, tetapi masih bisa diselamatkan dengan bantuan medis. Dan yang terakhir ada kematian biologis, tubuh benar-benar berhenti berfungsi dan tidak bisa dikembalikan lagi. Yang selanjutnya ada respon psikologis menghadapi kematian, ada 5. Yang pertama ada penyangkalan, yaitu seorang tidak percaya bahwa kematian itu akan datang atau telah terjadi. Nomor 2 ada kemarahan, yaitu orang akan menerima kenyataannya, tapi muncul rasa marah, kecewa, atau akan menyalahkan orang lain juga. Kayak mengadu, kenapa harus aku, kenapa Tuhan memberikan ini terjadi. Dan yang ketiga ada penawaran, yaitu orang mulai berharap bisa menunda atau menghindari kematian itu melalui perjanjian spiritual atau tindakan tertentu. Contohnya kayak, kalau aku sembuh, aku janji akan berubah jadi yang lebih baik. Seorang kan bilang begitu. Dan yang 4 ada depresi, yaitu mulai muncul rasa sedih mendalam, putus asa, dan kehilangan semangat. Contohnya, seorang akan bilang, kayak aku tidak sanggup menjalani ini. Itu adalah respon alami ketika kehilangan atau kesadaran akan akhir hidupnya. Dan yang terakhir ada penerimaan, yaitu orang akan mulai menerima kenyataan dan merasa lebih damai. Selanjutnya ada kecemasan terhadap kematian. Banyak orang mengalami kecemasan saat memikirkan kematian. Mereka merasa takut, gelisah, atau tidak nyaman. Kecemasan ini bisa muncul dalam bentuk fisik, kayak gemetar, mual, sulit nafas, dan perilakunya itu seperti menghindar atau terguncang. Dan pikirannya seperti khawatir berlebihan atau takut akan masa depan, takut meninggalkan orang yang kita cintai, terus juga takut apa yang akan terjadi setelah kita meninggal. Selanjutnya ada makna hidup dan penerimaan diri. Ini ada kaitannya dengan teori Erikson yang integritas ego versus keputusasaan, yaitu orang akan menilai kembali hidupnya bila mereka merasa puas dan menerima kehidupan apa adanya. Itu mereka mencapai integritas dan siap menghadapi kematian tersebut. Sebaliknya, jika penuh penyesalan dan kecewa, mereka akan mengalami despair atau keputusasaan yang menyebabkan kecemasan terhadap kematian lebih besar. Selanjutnya ada persiapan menghadapi kematian. Orang dewasa akhir sering mulai menyiapkan kematian mereka, baik secara praktis maupun spiritual. Orang dewasa juga kayak sudah menyiapkan, kayak membuat wasiat, merancang pemakamannya, atau memperbanyak ibadah. Hal ini bisa membantu mengurangi kecemasan karena mereka akan merasa lebih siap dan damai. Nah, di sini ada pentingnya dukungan sosial. Dalam menghadapi kematian, dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial itu sangat penting. Karena saat seorang akan merasakan didampingi, didengarkan, dan dicintai, ia akan lebih mampu menghadapi kenyataan hidup dan kematian dengan lebih tenang. Selanjutnya ada hadis, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Aktiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil